Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara konfigurasi mail server dan install mail server di server Debian. Sebelum kita install dan konfigurasi web server, akan lebih baiknya kita mengenal dulu uh, apa yang akan kita install di dalam webmailnya ya, webmailnya. Jadi yang aplikasi yang akan kita persiapkan itu ada yang pertama mail MTA ya, mail transfer agent. Terus ada MDA, mail delivery agent. Terus ada MUA, mail user agent ya. Jadi nanti mail transfer agentnya itu kita menggunakan postfix. Terus sebagai transfernya. Terus mail delivery agent, delivery agennya kita menggunakan Dovecot ya, Dovecot. Untuk mail user agentnya kita menggunakan Runcup. Jadi kalau kita gambarkan, gambarannya seperti ini ya. Nah, jadi dari mail user agent nanti sebagai halaman tampilannya ya. Terus ada melalui nanti diakses melalui entah itu LAN atau internet, jadi mengirim melalui protokol mail transfer agent. Terus diakses menggunakan internet ke mail transfer agent juga di MTP servernya. Terus akan disalurkan sama mail delivery agent MDA, kemudian akan diterima oleh klien yang lainnya, mail user agentnya. Jadi intinya seperti itu. Baik, kita langsung saja ya login ya. Root. Kita langsung login ke akses rootnya saja. Nah, setelah kita selesai login, kita lanjut langkah pertama yang wajib ada di server Debian kita apa? Yang wajib pertama ada itu kita harus sudah terinstall DNS ya. Nah, untuk install DNS sama konfigurasi DNS ada di video yang sebelumnya ya. Jadi kita akan membuat harus ada satu domain dan subdomain. Jadi subdomainnya nanti kita buat di mail servernya. Kayak misalkan kayak google.com itu subdomainnya kan kalau di mailnya ada mail.google.com. Terus setelah itu kita harus ada web server. Jadi sebagai nanti tempat media my user agentnya, Runcup ya, yang menggunakan Runcup. Langsung saja kita ya. Saya sudah install DNS dan konfigurasi ya. Domainnya tkj.id, terus subdomainnya webmail.tkj.id. Kita lanjut ke langkah selanjutnya yang harus pertama kali kita kerjakan, kita install database-nya ya sebagai media penyimpanan. apt install MariaDB. Kita menggunakan MySQL ya, MariaDB min server min j. Tunggu prosesnya sampai selesai install. Kemudian setelah install kita lanjut ke konfigurasi database-nya. Kecepatan tergantung dari koneksi masing-masing ya, kecepatan install. Ini saya install menggunakan online ya.
agak bersabar ya, koneksi saya agak kurang cepat. Oke, ini sudah berhasil install ya. Tinggal kita lanjut, kita clear dulu layarnya. Kita lanjut ke konfigurasi ya. Konfigurasi database-nya supaya nanti bisa diakses oleh user root. Gimana caranya? Kita masuk ke MariaDB-nya dulu ya. MariaDB min u root. Oke, kita kemudian lanjut ke gunakan MySQL-nya ya. Use MySQL. Oke, sudah digunakan. Kemudian kita buat database roundcap-nya. Create database roundcap. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Oke, query oke. Kemudian lanjut kita update usernya. Update user set plugin where user root. Update user set plugin where user root. Oke. Next, kemudian kita ubah privilege-nya. Plus privilege. Oke. Kemudian sudah selesai, kita lanjut exit. Selesai konfigurasi database. Bye. Oke, kita lanjut install dovecot-nya ya. apt install dovecot imapd min y. apt install dovecot imapd min y. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai instalasinya, kemudian nanti konfigurasi dovecot-nya. Violet, kita cek koneksi internetnya dulu ya. Oke, kita install lagi. apt install dovecot imapd min y. Oke, sudah berjalan. Oke, install dovecot sudah selesai. Kita coba clear screen-nya dulu. Kita lanjut ke konfigurasi dovecot-nya ya. Kita masuk ke directory dovecot dulu, cd etc dovecot. Oke, kita cek isinya. Nah, kita masuk ke directory confd ya, yang di kolom pertama, baris pertama, cd confd. Oke, kemudian cek isinya. Lah, yang kita edit itu merupakan
file yang baris kolom pertama baris ke 1 2 3 4, yang baris keempat ya, yang 10 mail.conf. Nano 10 mail.conf, enter. Yang kita edit apa? Yang kita edit buang pagar ya, yang di mail directory, yang mail dir ini supaya aktif mail directory-nya. Terus yang mail location-nya kita nonaktifkan, kasih pagar dengan kasih pagar di depannya. Jadi yang diaktifkan yang mail directory, terus yang mail location nonaktifkan dengan memberikan pagar di depannya. Kemudian kita simpan, Ctrl X, yes, enter. Kita lanjut ke install Postfix-nya. Kita clear aja dulu. Sini apt install Postfix. Oke, ini enter. Kita tunggu sampai operasi selesai juga. Kemudian nanti baru konfigurasi Postfix. Nah, sampai di sini ya general type of mail konfigurasi kita buat yang lokal saja ya, pilih yang lokal ya. Terus sistem mail name-nya kita isi dengan subdomain yang sudah kita buat. Saya buat subdomainnya webmail.tkj.id. Oke. Masih proses ya. Nah, kemudian kalau sudah install seperti ini, kita klik dulu. Terus kita tentukan direktori mail servernya dengan perintah mail dirmic ya. Mail dirmic, kita buat direktori mic.dovecot spasi di /etc /scale ya, letaknya direktorinya di maildir. Kemudian enter. Sudah, telah membuat direktori mail servernya. Kita lanjut setting Postfix-nya ya. Nano etc Postfix yang kita setting itu main.cf, file main.cf, enter. Geser paling bawah ya. Nah, di paling bawah, kalau sudah mentok di paling bawah, kalian ketikkan home underscore mailbox sama dengan spasi maildir. Kita tentukan direktorinya tadi kan kita buat di maildir ya, maildir. Kemudian kita simpan, Ctrl X, yes, enter. Langkah selanjutnya kita konfigurasi ulang Postfix-nya ya. Perintahnya kita coba clear screen-nya dulu. dpkg min reconfigure spasi postfix dibagi reconfigure postfix. Oke. Nah, tetap ya kita menggunakan yang lokal ya. Kalau sistem mail name-nya sudah benar dengan subdomain yang kita buat, webmail.tkj.id. Root master sampai recipient kita kosongin aja. Oke. Nah, untuk yang order destination accept mail for blank-nya kita ubah yang localhost sama subdomain yang sudah kita buat aja ya. Nah, jadi gini ya. Jadi sisakan yang subdomain kita sama yang localhost. Oke. For syncron update mail queue tidak usah ya, no. Nah, sampai di sini kita ubah local networknya ya, menggunakan IP address kita, network IP address kita. Saya punya IP address 192.168.3. Jadi networknya karena IP kelas C ya, 192.168.7.0
saya menggunakan /24, kemudian koma, kita buat yang 0 /0, kemudian oke, enter. Mailbox size limit tidak usah, 0, biarkan 0. Local address tidak usah. Lah, internet protocol use-nya kita menggunakan yang IP versi 4 nih. Karena saya menggunakan IP versi 4, saya pilih yang IP versi 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba clear dulu. Kemudian kita lanjut install mail user agentnya ya, yang tadi saya jelaskan menggunakan Roundcap ya. Jadi webmailnya yang tampilan GUI-nya kita menggunakan aplikasi Roundcap. apt install Roundcap ini. Oke, tunggu sampai proses selesai, kemudian kita konfigurasi. Tunggu sampai proses berjalan sampai selesai. Lumayan agak lama ini. Nah, ini sudah progres. Oke, reconfigure database lengkap with dbconfig command, tidak usah ya. Kita pilih no aja. Nah, kemudian sampai di sini baru kita rekonfigurasi ulang ya, untuk Roundcap core-nya. dpkg reconfigure Roundcap, dpkg reconfigure Roundcap core. Oke. Nah, image server ini kita
isikan dengan subdomain yang tadi kita buat ya, yang sudah kita buat, webmail.tkj.id. Kemudian oke. Ini bahasa roundcopnya nanti kalian mau menggunakan apa, saya pakai bahasa Inggris saja, nanti bisa dirubah ya sesuai keinginan ya, ada bahasa Indonesia juga ada, saya pakai English. Terus reinstall database roundcop, oke. Yes. Nah, untuk connection method for MySQL nya kita menggunakan yang TCP/IP ya. Terus tetap menggunakan localhost, port number nanti kita ubah, database roundcop oke. Namanya MySQL server roundcop oke. Password kita kosongi, user root oke. Nah, ini usahakan sudah tercentang semua ya, tertandai semua ya, apa aja sama link HTTPD ya. Oke. Restart web server oke. Yes. Nah, sudah selesai ya, kita coba clear screen dulu. Clear. Kemudian kita konfigurasi roundcop-nya ya, nano etc roundcop config.include.php, nano etc roundcop config include.php, atau kita masuk ke directory roundcop dulu, cd etc roundcop, kita lihat isi dari directory roundcop. Nah, yang kita edit, yang kita konfigurasikan itu yang kolom pertama baris kedua, yang config include php ya, nano config include php. Oke, kita geser ke bawah, SMTP portnya 25, kita hapus SMTP usernya, kita kosongi ya, yang ada di sini %u kita kosongi. Apa ini yang kena hapus sama saya? Oh, ini ya. Kemudian next, kita hapus yang SMTP passwordnya. Sampai di sini sudah, tinggal kita simpan saja. Ctrl X, yes, enter. Kemudian kita buat user baru. Nah, jadi kita buat user baru supaya nanti kita coba, kita buat 2 user supaya nanti bisa nyoba antara user pertama mau ngirim ke user kedua, nanti user kedua ngirim ke user pertama. Kita coba ya, add user, spasi nama user, misalkan nama usernya TKJ, new password 22345, retype 22345, full name saya TKJ, nama lengkap, room number 1 aja, walaupun nomornya 031, home phone 0328, order oke. Yes. Terus next kita buat user baru lagi, user keduanya, add user misalkan saya ya, passwordnya kita samakan, full name saya saja, room number 1 oke, 1038, -092, order baik, yes. Nah, kemudian kita coba reboot dulu ya, supaya nanti bisa terbaca semuanya. Jadi konfigurasi yang sudah kita setting kita bisa terbaca oleh sistem semua.
tunggu proses login. Oke, tidak ada yang error, sip. Oke, kita login root lagi. Nah, sudah ya. Sekedar memberi tahu ya bahwa saya menggunakan dua adapter di pengaturan Debian yang terinstal di VirtualBox ini. Adapter pertama saya menggunakan NAT, jadi biar terhubung ke internet. Nanti adapter keduanya saya menggunakan yang adapter hanya host di klien. Nanti saya menggunakan klien yang 4 ya. Oke, kita cek IP-nya. Nah, jadi ada dua adapter ya. Yang satu yang terkoneksi ke internet, yang keduanya yang nanti jadi ke klien. Dan sekedar informasi, server saya sudah terinstall di HCP ya. Jadi sudah saya setting di HCP-nya ke adapter 2 yang ENP interface dengan nama interface ENP0S8. Kemudian kita coba cek web servernya ya, supaya kita, karena ini DB-nya terhubung ke internet, kita nonaktifkan dulu internetnya. Nah, saya disable dulu, kemudian kita cek IP-nya. Apakah sudah dapat IP secara otomatis? Sudah dapat ya, GGT5 ya. Ya, meskipun saya tidak setting di secara manual di sini ya. Karena ini sudah di server yang ENP0S8 interface yang kedua sudah saya setting ke di HCP, makanya sudah dapat akses internet. Kemudian kita coba buka command prompt, kita coba ping IP servernya 2168. Sudah bisa ya, berarti kliennya nanti sudah bisa mengakses server. Kemudian kita coba ping domain, ping tkj.id. Bisa. Kita coba ping yang subdomainnya ya, yang akan kita akses. Ping webmail.tkj.id. Sudah. Nah, next sampai di sini kita lanjut konfigurasi web servernya ya. Kita akan lanjut ke konfigurasi web servernya. Lupa tadi kita tidak setting web server. Kita masuk ke Apache dulu ya, cd etc Apache set available. Oke, kita lihat isi dari directory set available. Nah, di sini ada file nonnoldefault.conf ya. Nanti saya akan membuat file baru supaya nanti untuk subdomain yang web servernya itu berdiri secara diri sendiri ya. Kita kopikan dari nonnoldefault.conf ya, cp nonnoldefault.conf spasi nama file konfigurasi tentang yang webmail.tkj.id. Kita buat apa namanya ya, mail aja lah, atau webmail.conf. Kurang w nya, webmail.conf. Oke. Kemudian kita edit webmail.conf nya ya, file webmail.conf nano webmail.conf. Nah, di server name ini pagarnya kita buang supaya aktif ya. Kemudian www.example.com nya kita ubah menggunakan subdomain yang mau diakses ke mail servernya, webmail.tkj.id. Kemudian dokumen rootnya kita arahkan ke yang roundcap ya, var lib roundcap. Oke, udah selesai. Ctrl X, yes, enter. Kita lihat. Nah, kemudian setelah kita buat file konfigurasinya, kita aktifkan ya. Jangan lupa kita aktifkan supaya webmail.conf yang file konfigurasi yang kita buat itu aktif, enable, dengan perintah a2nset spasi nama file yang mau kita aktifkan ya, webmail.conf, a2nset webmail.conf. Oke, enter.
Nah, ini sudah enable ya, set webmail. Kita lanjut ke restart Apache-nya ya. Service Apache 2 restart. Oke, sudah sukses. Kemudian kita coba akses. Kita coba akses webmailnya ya, webmail.tkj.id. Oke. Oh, salah, ketikannya salah ya. webmail.tkj.id. Kita tunggu. Nah, ini berhasil ya. Sudah tampilan halaman login untuk Roncap. Terus kita buka di browser yang lain. Saya ini yang pertama browser Chrome. Kita coba buka browser di browser Opera ya, webmail.tkj.id. Oke, sudah berhasil juga. Nah, kemudian kita coba login di sini. Yang di Opera itu yang user yang TKJ ya. Password. Apakah berhasil login? Ntar loadingnya agak lama. Ini sudah berhasil login ya untuk yang user TKJ. Maka di sini ada alamat emailnya tkj@webmail.tkj.id ya. Kita kopikan. Kemudian kita buka untuk yang di Chrome ya, di browser Chrome-nya. Ini yang alamat tkj@webmail.tkj ya. Kemudian ini yang coba kita login yang user saya ya, saya. Oke. Apakah berhasil juga? Kita tunggu proses loginnya. Oke, berhasil juga ya. Jadi untuk user saya @webmail.tkj.id sama tkj@webmail.tkj itu sudah bisa diakses. Kemudian kita coba kirim emailnya. Apakah bisa kirim emailnya? Ya. Kita coba kirim email compose. Loading ya. Karena ini mengakses di server kita yang mana ada di dalam VirtualBox ya. Nah, ini compose kita buat. Ngirimnya kemana? Ngirimnya kita ke yang user TKJ ya, karena ini kan user yang saya. Kita coba ngirim ke user yang TKJ. tkj@webmail.tkj.id, alamatnya ini ya. Kita coba menggunakan subjek apa ya, kirim, mencoba kirim, terus kita coba besarin ya. Isinya kita isi saya hanya mau mencoba kirim ke email, ke alamat lah ya, ke alamat email ini yang TKJ, ke alamat email tkj@webmail.tkj.id. kemudian kita send ya, kirim. Apakah sending message masih proses? Oke, message send sukses ya. Kita cek di akun yang satunya, yang di akun yang TKJ ya. Yang di akun TKJ. Nah, di akun sini. Ternyata sudah
sampai. Mencoba mengirim, dengan subjek mencoba mengirim, ada inbox pemberitahuan bahwa ada satu pesan. Kita coba buka ya isinya. Loading. Nah, ini sudah sesuai. Saya hanya mau mencoba kirim ke alamat TKJ, ke alamat email TKJ webmail. Kemudian kita coba kirim balas ya, reply ya, ke alamat yang satunya, yang saya, yang akun yang saya, yang kita login di Google Chrome. Sekarang masih loading ya. Oke, silakan kita isi emailnya ya. Pesan saya terima, berarti mail server yang kita konfigurasi berhasil. Coba kita kirim ya ke saya, webmail tkj.id. Send. Tunggu mas sampai sukses ya. Nah, ini keterangan sudah sukses ya. Message send successful. Kita coba cek. Belum ada ya. Belum ada inbox baru ya. Kita tunggu. Oh, ini masih refreshing. Atau coba kita refresh. Oh, ini sudah ada. Nah, jadi ada inbox 1. Nah, ada satu pesan. Nah, ini pesannya dari TKJ. Kita coba buka ya, dari user TKJ. Nah, masih loading. Pesan saya terima, berarti email server yang kita konfigurasi berhasil. Oke, sampai di sini untuk install dan konfigurasi web servernya ya, mail servernya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.